Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema, yaitu tentang al-ibtila, yaitu ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita sebagai manusia. Yang pertama, bahwa ibtila atau ujian ini satu kemestian. Secara kauni Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh manusia untuk diuji. Juga secara syar'i. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari nutfah, dari air mani yang bercampur, yaitu percampuran antara air lelaki dan air wanita. Nabtalihi, kemudian kami hendak menguji manusia itu. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami menjadikan manusia itu mendengar dan melihat. Ya, dengan pendengaran dan penglihatan yang Allah berikan kepada manusia, Allah akan melihat apakah manusia itu ingat tentang kejadian awalnya sehingga dia takjub terhadap kebesaran Allah, ataukah dia lupa, tidak bersyukur kepada Allah dan tidak memuji Allah betapa Allah maha besar. Ya. Dan ternyata memang banyak manusia yang lupa, tidak memikirkan proses penciptaan awalnya. Kita itu pada awalnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tidak ada yang menyebut nama kita, tidak ada yang mencatat siapa kita, apa profesi kita, berapa penghasilan kita, itu tidak ada yang mencatat. Tidak ada sama sekali. Ya. Kemudian Allah ciptakan, Allah berikan penglihatan dan pendengaran. Ini semuanya adalah untuk ujian. Ya. Kepada manusia pun Allah mengutus para rasul. Allah menurunkan Alkitab. Allah menurunkan kabar-kabar untuk diuji apakah mereka percaya dengan wahyu-wahyu Allah ataukah tidak. Ini semuanya adalah ujian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Tujuannya pun untuk ujian. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi. Dialah Allah yang telah menjadikan khalifah bumi. Arti khalifah adalah makhluk yang dipertuan oleh makhluk lain. Ya, jadi seolah-olah makhluk lain yang Allah ciptakan itu menjadi pembantu untuk manusia. Allah ciptakan pohon buah-buahan dan mengeluarkan buah-buahannya itu. Ya, pohon mangga terus mengeluarkan buahnya, pohon durian mengeluarkan buahnya untuk membantu manusia, karena manusia adalah makhluk yang dipertuan. Allah tempelkan daging-daging di tulang binatang. Kapanpun manusia menginginkan untuk memakannya, maka ada daging segar untuk dinikmati oleh manusia. Semuanya bekerja seolah-olah untuk manusia, karena manusia adalah khalifah. Allah jadikan khalifah di bumi ini, ya. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan Allah sengaja mengangkat derajat sebagian kalian di atas sebagian yang lain.
Ada yang Allah lebihkan dalam harta, yang lain tidak. Ada yang Allah lebihkan dalam ilmu, yang lain tidak. Ada yang Allah lebihkan dalam kekuatan, yang lain lemah. Sengaja Allah berikan maziyah, keutamaan-keutamaan itu disebar kepada seluruh manusia. Agar apa? Agar terjadi kehidupan yang harmoni di antara manusia. Seandainya seluruhnya kaya raya, tidak ada yang miskin, maka tidak ada bangunan yang berdiri, tidak ada jembatan yang berdiri, sebab tidak ada yang mau menjadi pembantu untuk yang lain. Tapi Allah paksa yang miskin dia bekerja kepada yang kaya pun dia membutuhkan orang miskin, harus mengeluarkan hartanya untuk mereka. Yang kuat membutuhkan yang lemah membutuhkan yang kuat. Begitu. Ya, yang sehat membutuhkan yang sakit pun membutuhkan yang sehat. Ini semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berbeda-beda derajatnya, liyabluwakum fima atakum. Tujuannya untuk ujian. Ya, Allah ingin menguji terhadap apa yang ya Allah berikan kepada kalian. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, dan juga seluruh alam semesta ini pun untuk ibtila, untuk ujian. Ya, Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, kata 6 hari dalam waktu yang kita kenal, 1 hari itu ada yang mananya 1 kali 24 jam. Terkadang 1 hari itu ada yang mananya 1000 tahun. Ya, sebagaimana 1 hari di sisi Allah adalah 1000 tahun, 1 hari di surga dan di neraka adalah 1000 tahun. Ada 1 hari yang mananya 50.000 tahun. Nah, di sini Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Apa yang dimaksud 6 hari? Apakah 1 kali 24 jam, ataukah 1 kali 1000 tahun, atau 1 kali 50.000 tahun? Kita enggak membahas ke sana. Tapi dalam 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy Allah Azza wa Jalla itu berada di atas samudra. Ya. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy-nya itu di atas samudra, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, yang paling baik amalnya. Jadi penciptaan langit dan bumi ini tujuannya Allah ingin melihat siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Sebab gini, ada orang-orang yang ketika melihat keagungan Allah, dia langsung mengagungkan Allah. Ya, melihat langit yang begitu luas, dia mengucapkan subhanallah. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tapi ada orang yang memang hatinya mati, lisannya pun mati. Tidak ada zikir untuk Allah ketika melihat kebesaran Allah. Seolah-olah matahari yang beredar tiap hari itu biasa saja, itu fenomena biasa. Tidak ada pengagungan untuk Allah. Ya. Dia melihat langit yang begitu luas seolah-olah biasa saja. Enggak ada kekuatan di balik itu. Ya, seolah-olah tidak ada yang mengatur. Tapi bagi orang beriman yang hatinya hidup, lisannya hidup, dia akan terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ya ciptaan-ciptaan Allah yang begitu besar. Sebab memang tujuan penciptaan ini yaitu agar kita tahu bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Dan juga agar kita tahu bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, kemudian Allah pun berfirman ya dalam surat Tabarak atau Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, jadi ada yang mati, ada yang hidup Allah ciptakan. Allah ciptakan bebatuan mati, Allah menciptakan lumpur, Allah menciptakan debu, batu, itu makhluk-makhluk mati yang Allah ciptakan.
Allah menciptakan kehidupan, manusia dihidupkan, binatang-binatang dihidupkan, jin malaikat hidup. Ini semuanya adalah ciptaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan Allah mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan menjadikan yang mati menjadi hidup. Itu Allah mampu. Dan Allah buktikan dan itu ada di hadapan mata kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang hidup itu dari air mati, nutfah. Dari nutfah itu Allah menciptakan manusia yang hidup. Allah menciptakan ya pohon-pohon padi dari biji-biji padi yang tadinya mati, dari gabah-gabah mati Allah ciptakan menjadi pohon-pohon padi yang hidup. Dari pohon yang hidup itulah Allah menciptakan kembali biji-biji gabah-gabah yang mati. Ya, biji salak itu mati, tidak hidup. Allah mampu mengeluarkan darinya pohon salak dan berbuah, dari yang hidup itu pun tumbuh lagi biji-biji yang lain. Jadi Allah menciptakan yang hidup dari yang mati, menciptakan dari yang mati menjadi hidup. Dahulu kita mati, tidak ada, sekarang hidup, kemudian nanti akan mati lagi, kemudian akan hidup lagi. Ya, ini semuanya adalah ujian, apakah kita mengagungkan Allah ataukah kita tidak, apakah kita bersyukur ataukah tidak. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi pada intinya seluruh apa yang kita saksikan, seluruh apa yang kita dengar di alam semesta ini itu adalah ujian dari Allah. Ya, dimanapun kita berada itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat siapa orang-orang yang benar-benar beribadah dengan siapa orang-orang yang tidak menyembah Allah. Nah, kemudian apa hikmah dan juga samarat, ya, buah daripada ujian ini? Yang pertama, tujuan daripada ujian yang Allah jalankan di kehidupan manusia yaitu tahqiqul ubudiyah lillahi fis sarra'i wad dharra. Realisasi dari ibadah dalam kesempitan atau dalam keluasan. Jadi Allah sengaja menjadikan manusia terkadang sempit, terkadang luas, terkadang cukup, terkadang kurang, terkadang sehat, terkadang sakit. Itu sengaja diciptakan oleh Allah untuk setiap kita. Itu tujuannya apakah kita beribadah di kedua keadaan itu ataukah tidak. Ketika kita mendapatkan kesehatan, apakah kita ya gurur serta lupa dengan Allah ataukah kita bersyukur? Ketika kita diberikan rasa sakit, penyakit, apakah kita bersabar ataukah kita mencela terhadap takdir Allah? Itu Allah akan lihat. Ya, maka orang-orang beriman dia senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan orang-orang beriman ini orang-orang yang senantiasa baik. Bahkan Rasul pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkaranya senantiasa baik, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan ini tidak didapat kecuali untuk orang-orang yang beriman saja. In asabathu sarra syakara fakana khairalah wa in asabathu dharra sabara fakana khairalah. Kalau mukmin itu diberikan kesenangan dia bersyukur dan syukur baik untuknya. Kalau mukmin itu diberikan cobaan dia bersabar dan bersabar baik untuknya. Jadi untuk orang beriman dibulak-balik seperti apapun kehidupannya itu senantiasa baik. Ya, dibulak-balik seperti apapun dia senantiasa baik. Kemudian yang kedua, tamhisul mu'minin as-sadiqin wa fadhul ad'iya al-kadzibin. Dengan ujian Allah Subhanahu wa taala hendak memisahkan mana orang-orang yang benar-benar beriman dengan mana orang-orang yang dusta dalam keimanan. Di Madinah di zaman Rasul itu ada dua kelompok manusia
yang keduanya mengaku mukmin di hadapan Rasul, yaitu mukmin yang shadiq dengan munafik yang pura-pura mukmin. Maka Allah Azza wa Jalla membuat beberapa syariat, di antaranya syariat salat. Dan salat pun Allah Subhanahu wa taala jadikan ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Ada dia di waktu terang, ada yang di waktu gelap, ya. Salat zuhur, asar, maghrib, mukmin dan munafik itu salat. Munafik salatnya karena ingin dianggap mukmin. Kalau mukmin benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mulai ketika ada salat Isya dan salat subuh, mukmin yang hakiki dia tetap salat. Dengan semangatnya mereka salat dan menikmati ibadah salat. Tapi untuk orang munafik dia mulai lemah untuk melaksanakan Isya dan subuh. Kenapa? Karena ketika dia salat zuhur, asar dan maghrib hanya untuk dilihat saja. Ketika di waktu gelap ini tidak ada orang yang melihat, maka apa fungsi salat pada waktu itu? Allah pisahkan antara mukmin yang hakiki dengan orang-orang munafik. Maka Allah berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minin 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang mukmin ya berjalan begitu saja sampai Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan mana yang khabith, mana yang thayyib. Mana yang baik, mana yang buruk. Itu ada ujian. Ya, dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan banyak ujian, sehingga memang terpisah. Tidak mungkin bersatu antara mukmin ya yang baik dengan orang-orang munafik yang buruk. Di dunia dipisah, di akhirat pun dipisah. Ya, Allah tidak akan mencampurkan antara yang baik dengan yang buruk. Jangankan manusia, yang lain pun oleh manusia senantiasa dipisah. Ya, tukang jeruk itu ketika mereka membeli jeruk satu peti, ketika dikeluarkan itu mulai dipisah, mana yang besar, mana yang kecil. Ya, mana yang masih baik, mana yang sudah buruk, yang buruk dibuang. Ya, yang paling besar taruh yang paling atas. Ya, yang sedang di tengah, yang kecil-kecil di bawah. Harganya pun berbeda-beda. Gitu ya. Nah, itu pun demikian orang-orang mukmin. Ada orang-orang mukmin yang mempunyai level keimanan yang tinggi, dia di atas. Ada yang pertengahan, dia di tengah, ada yang di bawah. Itu orang-orang mukmin. Dibeda-bedakan levelnya ya di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat pun surga itu tidak satu derajat, tapi bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Yang tertinggi adalah Firdaus. Itu yang tertinggi. Ya, ini. Jadi Allah pisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Yang ketiga, al-inabah ilallah bitaubah wal istighfar. Allah sengaja membuat ujian agar manusia segera bertaubat. Dengan ujian itu, banyak orang yang bertaubat setelah dirinya sakit, setelah kecelakaan, setelah bangkrut dari usahanya, dia bertobat kepada Allah. Itu tidak sedikit. Ada juga yang diuji dengan kekayaan lantas dia bertaubat. Itu tidak sedikit yang seperti itu. Yang tadinya sakit-sakitan tiba-tiba sehat, bersyukur kepada Allah, dia bertobat. Atau yang tadinya sehat tiba-tiba sakit, dia mulai mengerti ini ujian, lantas bertaubat. Ya, maka Allah berfirman, ya, wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanat wa sayyi'at la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan, moga-moga dengan ujian itu mereka akan kembali kepada Allah. Ya, banyak yang kembali kepada Allah dengan ujian, dan tentunya kenaikan kelas itu ada dengan ujian. Ya, kenaikan kelas keimanan itu ada dengan ujian. Semakin orang sabat, tegar, teguh dengan ujian, maka dia akan semakin meninggi kelasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takfirus sayyi'at wa raf'ud darajat. Tujuan ujian itu adalah untuk menghapus keburukan dan mengangkat derajat. Betapa kurang derajat kita di sisi Allah, atau betapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah, banyak dosa yang kita lakukan. Akhirnya Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman, yang Maha Rahim,
ingin menghapus kesalahan-kesalahannya dengan diuji, ya, dengan ujian, diberikan rasa sakit, diberikan demam. Tujuannya agar apa? Agar dosa yang melekat pada dirinya itu mulai luntur dengan demam yang Allah berikan kepadanya, tersandung batu, terpeleset. Ini semuanya adalah ujian, ya, untuk mengikis kesalahan dan juga mengangkat derajat. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu an tentang siapakah manusia yang paling besar ujiannya, maka beliau bersabda al-anbiya, tsumma salihun, tsumma al-amthal fal amthal. Yang paling besar ujiannya itu para nabi, kemudian orang-orang soleh di bawah para nabi, kemudian orang-orang yang ya semisal dengan mereka. Jadi semakin besar iman, semakin besar ujian. Ya, yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi balaihi. Kalau kualitasnya baik, kualitas keagamaannya baik, kokoh, teguh, dan Allah tahu dia bisa bersabar, maka ditambah ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu. Kalau ternyata agamanya itu tipis, ya, agamanya tipis, dia hanya sedikit dalam beragama, maka Allah ringankan ujiannya. Wa ma yazalul bala bil 'abdi hatta yamshi 'ala dhahril ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Dan ketika seseorang terus diuji oleh Allah Azza wa Jalla di atas bumi ini, maka pada akhirnya dia akan berjalan di atas bumi dalam keadaan tidak punya kesalahan sedikit pun, ya. Maka Rasul melarang kita mencela sakit panas, karena sakit panas itu adalah penggugur dosa dan peningkatan derajat. Rasul SAW pernah bersabda bahwa para syuhada ketika mereka menjelang wafat, sakaratul maut, itu tidak merasakan sakit kecuali kakar satin namli, ya, seperti gigitan semut. Itu para syuhada. Tapi kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW ketika beliau wafat, itu beliau merasakan kesakitan. Kenapa? Padahal beliau adalah manusia yang paling Allah cintai, bahkan beliau adalah ya ra'sus syuhada, pemimpinnya para syuhada. Ya, para ulama mengatakan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala 2 kali lipat kepada Rasulullah SAW. Maka sakit panas beliau itu 2 kali lipat dibanding sakit panas orang biasa, karena memang pahalanya ingin dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seluruh ujian itu akan mengikis kesalahan-kesalahan. Ketika dia mati, kesalahannya masih ada, maka Allah akan azab dia di dalam kubur. Itu pun ujian untuk orang mukmin, itu pengikis dosa-dosa. Ketika dibangkitkan dia ke mahsyar, kemudian masih ada kesalahan, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka agar bersih dirinya sebagai ujian, kemudian dia masuk surga dalam keadaan tidak salah sedikit pun. Jadi seluruh ujian bagi orang mukmin di dunia, di alam kubur ataupun di akhirat, ketika masih ada dan Allah tidak mengampuninya, itu adalah penghapus dosa. Yang terakhir, ada wasilah agar kita sabat, ya, kokoh di atas ujian. Yang pertama as-sabru, ya, bersabar atas ujian. Dengan kesabaran insyaallah kita akan kokoh, ya. Kemudian yang kedua al-luju ilallahi ta'ala, ya, segera meminta kepada Allah agar hati kita disabatkan di atas ujian. Sebab tanpa pertolongan Allah kita lemah, ya. Banyak sekali hal-hal yang akan menggelincirkan di bawah kaki kita. Kalau tidak ditolong oleh Allah maka kita lemah. Apalagi yang akan merusak hati-hati kita, ini pun banyak sekali. Maka di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasul, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala ta'atika wa dinik. Ya, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu dan di atas dinmu. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu tabi'atul tariq al-musilah ilal jannah. Kita harus mengetahui tabiat jalan menuju surga. Tabiat jalan menuju surga itu tidak mudah, ya, yaitu tabiat yang di dalamnya Adam alaihissalam lelah, ya, dalam kehidupan di dunia.
untuk masuk surga. Ibrahim alaihissalam dibakar, Ismail alaihissalam hendak disembelih, ya, kemudian Yahya, Zakaria dan yang lainnya, sampai Nabi kita Muhammad SAW itu pun berdarah, ya, berdarah-darah untuk menuju surga. Jadi tabiat jalan menuju surga memang tidak mudah, tapi penuh dengan perjuangan, ya, penuh dengan kekuatan yang harus kita keluarkan, tidak gratis. Sebab surga adalah barang yang termahal yang Allah Subhanahu wa taala dagangkan untuk kita. Kemudian yang terakhir yaitu zikrullahi taala, ya, agar kita sabat memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika berjumpa dengan musuh. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berjumpa dengan orang-orang kafir di medan perang, maka kokohkanlah pendirianmu dan perbanyaknya zikir agar kalian beruntung. Entah memperbanyak Allahu Akbar, entah memperbanyak la ilaha illallah, ya, agar kita kokoh. Dan yang paling terakhir yaitu mujalasatus salihin wa suhbatuhum, ya, bermajlis dengan orang-orang salih dan bersahabat dengan mereka. Ini akan menjadikan kita kokoh di atas ujian. Semoga kita semuanya, ya, dikokohkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ujian ini, ya, dengan banyak hal, di antaranya dengan orang-orang yang salih. Dan Rasul bersabda, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanam al-qasiyah, sesungguhnya serigala itu akan menerkam kambing yang sendirian. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.